sabda Rasul. Bu, bu, lah tatap mengupi itu ya. Bu, lanjut. Kata Rasul, perempuan yang akan menghuni surga itu salah satu tipikalnya, salah satu karakternya, salah satu modelnya, salah satu sifatnya. Kata Rasul dalam kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, tunggu nila baru jawab dipangin malah makin langit. Kata Rasul, bu, kita lanjut bu, kita tak punya waktu banyak, insyaallah. Kebetulan bu izinnya dari sebentarnya, karena sudah kau akan nikah, ya Allah akan nikah. Kasus sudah kau akan nikah, nah kan tuh. Nah kau tuh tidak hati mengecek uang coba tak mendawa ya dok, kau tuh duduk di sampingnya uang mahal gitu. Nah, lah dibaca hadis ya, dibaca hadis ya bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuma imra'atin, wahai semua perempuan, kata Rasul, wahai semua wanita, mata apabila wanita itu meninggal dunia kelak, kata Rasul, iya waktu kematian, iya waktu meninggal, tunjuk tangan saya tinjuk ke nenek mati. Iyo ka meninggal sa dua, iyo ka paiyawa, iyo ka barangkewa, iyo ka berpulawa. Iyo kata Rasul, ayyuma imra'atin, wahai semua perempuan, wahai semua wanita. Kalau bahasa wahai, oh saduallah duilu. Mata apabila perempuan itu meninggal, apabila wanita itu meninggal dunia, mati dia. Wazawjuha, sementara suaminya, kata Rasul, perempuan tadi meninggal dunia, wazawjuha, ketika itu suaminya. Awalnya punya suami, awalnya punya mulai, kurang mulai pak, alhamdulillah. Ya ibarat makan kalau lapi cie kan boleh batang buah nama tu dah. Piang dia nak sampai yang dulu, ada tak? Agama nak malagang berusibah mulai banyak dah. Pi tunggu mati dulu. Oi, jangan awak berasumsi agama tidak adil. Kan ada perempuan ibu ngomong Islam tak adil. Ya, Islam tu cenderungnya cuma sama laki-laki. Islam tidak melarang ibu-ibu kawin lagi. Islam tidak melarang ibu-ibu nikah lagi. Islam tidak melarang ibu punya suami lebih dari satu. Tapi syariat tungguan mati dulu. Tuh buat syariat apa? Bu, bu. Kita santai tapi pasti loh. Kata Rasul, semua wanita apabila wanita itu meninggal dunia, sementara suaminya rodin anha, ridho melepasnya, sementara suaminya ikhlas melepas kepergiannya. Kenapa suaminya ridho? Kenapa suaminya ikhlas melepasnya? Serta dengan iringan doa. Kata Rasul, dakhalatil jannah, wanita seperti inilah salah satunya akan menghuni surga. Apa yang membuat suaminya ridho, ikhlas melepas kepergian dengan iringan doa? Karena wanita itu adalah istri solehah bagi suaminya. Berarti kesimpulan, salah satu perempuan yang akan menghuni surga Allah adalah perempuan yang bisa menjadi istri yang soleh
solehah. Coba suasana pada dia, Pak. Udah mau tahu suara. Coba sobat dan dia, Pak, kecil Nabi. Kalau perempuan itu bisa menjadi istri solehah buat suaminya, maka dipastikan wanita itu masuk surga. Nah, coba suasana pada dia, Pak. Lain sok. Iyo liawak ke saya? Iyo liawak mana ke saya? Alhamdulillah. Karena Bu, kebahagiaan bagi kami laki-laki, kebahagiaan bagi kami laki-laki ketika kami laki-laki mendapatkan istri yang solehah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha mar'atun solehah. Dunia ini adalah kesenangan, dunia adalah kegembiraan, dunia adalah kebahagiaan. Setinggi-tinggi kebahagiaan, sebaik-baik kebahagiaan adalah ketika laki-laki mendapatkan istri yang solehah. Kan ada lagu Rumah Ramalo, itu kan ada lagu Rumah Ramalai, istri solehah. Coba kayo lain. Tuan lain. Lagu Rumah Rama, istri solehah, itu kan ada lain. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri solehah, istri yang solehah. Ayo, kita kan nama masuk dulu itu. Muka saya masuk kami SMP dulu. Kawan SMP yang mau dibuka. Kami hobi balap kuat dulu. Karena kami sorak di ruang. Tuan bawa balap kuat di busur, apa salah ada, Pak? Masalah ada, Pak? Awak nak balap kuat di busur inyo nebo. Nah inyo kita jam balap kuat, Pak. Itu masa-masa indah buat SMP dulu. Bu, kami teman, sahabat. Alhamdulillah, kami sayang sejalan dulu SMP itu. Alhamdulillah, silaturahim luar biasa. Kita langsung. Istri yang soleh, istri yang solehah. Lanjut, Bu. Lanjut. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Bu, ibu pengen masuk surga dah? Ibu pengen masuk surga dah? Ibu harus bisa jadi istri yang menghibur dan menyenangkan hati suaminya. Ibu harus bisa menjadi obat lelah bagi suami. Ibu harus bisa menjadi pelipur lara bagi suami. Suami siap, suami awak, dan suami orang. Kadang-kadang ada ibu kok kalau kia membuat sang lagi, kau kuliah orang menjawab. Pindah ibu sikara, ibu sinanaha. Nda ibu sikara, ibu sinanaha. Mana telepon yang mulai? Mama, apa ni mana? Iyalah di mama. Biasa jam sikor di mawan, Pak. Ampule mana telepon? Ngapo manjang ini? Coba kiam telepon. Assalamualaikum Bu. Iya Pak. Ibu lagi di mana? Sedang lagi di kantor Pak. Ayo. Perempuan yang manja kepada suami orang lain, perempuan yang romantis kepada suami orang
bisa manja kepada suaminya sendiri. Tuh tabalik pasang tuh bu, nyokap kuliah tu nang kamanjo nih. Apa jujur bu? Ko Al-Quran di muka mau pak? Kalau mau berto, dan kedua mau mengecek dalam surah bu. Memang ketika bos kerenden di kantor kau selalu wanti-wantikan sampaikan kepada calon pengantin, khusus yang laki-laki maupun perempuan, tolong suami istri itu komunikasi jangan pernah renggang. Iko enggak, kalau laki-laki sebagian pakai penuh, pulsa pade, mana telepon bini yang ngaco, mana telepon bini jalan. Ndak sadar nanti bu, ndak satu-satu main dah. Tapi kalau tuanku indah bu lillahi ta'ala bu, minimal sehari kau indahnya ketiga kali sehari menelpon rumah 2 kali. Sabok ibarat kecek bu bidang, anjuran minum bek itu kan ada nanti 3 kali dan 2 kali. Ya bu ya, ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Ambo menelpon bini bu itu bu. Kalau ndak 3 kali sehari, 2 kali sehari. Kalau 2 kali sehari pagi ke petang. Kalau nanti 3 kali tambah siang malam. Apa salah ibu? Nana mau telepon itu kan uang mahal. Nenda kuliah tu mana telepon uang mahal ya? Bila hijau kadang-kadang sekali ya cok dan uang mahal. Dia ketika para lu, banyak ibu. Awak para lu kita lu, tapi soalnya telepon niwat pak. Sementara niwat tu di gang pak. Ya cari dalihnya mbak. Malam tadi ya 2 kali tu dua Assalamualaikum niwat. Gue tetanu 2. Banyak kali teleponnya. Wah kalau tetanu dia. Ya cak jujur je boy. Dikacau nak pernah. Lo boleh pun bini ngaco. Oh ya. Kan curang malah. Ada waktu mau telepon. Coba dua tu. Bini dia nak ada lah. Dia tak lihat punya. Bu, istri yang soleh. Kalau bisa bu, walaupun kita ngajinya dengan gurauan, guyonan, canda tawa, tapi ada sedikit hikmah yang bisa ibu bawa pulang, yang nantinya bisa ibu aktualkan dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah, amin. Bahwasanya istri solehah itu adalah modal ibu-ibu ke surganya Allah. Iya toh? Jadi istri yang solehah itu bu, istri yang bisa menjadi teman buat suaminya, istri yang bisa menjadi tempat curhat bagi suaminya. Itulah istri solehah bu, istri yang bisa menghibur, istri yang bisa menyenangkan dan membahagiakan suaminya ketika suaminya berada di rumah di sisinya, insya Allah. Balas sobo, dia doa ke? Lai sandang pulewa ketika Jawa, lai beta suami wa di rumah Jawa, mana banyak waktu di rumah Jawa pada dia pau, banyak rumah. Alhamdulillah puas. Memang kalau kami laki-laki itu bu, kalau memang suami itu hatinya sudah bahagia, hatinya sudah senang duluan bu, tado wonge garang sayu ibu lama jadinya. Kalau tila senang, tapi kalau tila bangka dulu, aku akan baca. Tapi kalau tila senang kami laki-laki itu bu, tado wong garang sayu Yoga namang icim laki makan sayu Apa tanya apa tu? Ada kecewa maka, jo, bahaga so sayu pek nak kini aja. Ada kecewa pulai sambil mengicam, wayo dah tu sayu dan salama. Salamu ko din makan sayu ikaw ng pagkakama. Oh, karena hatinya sudah senang duluan bu. Begitulah sebaliknya insya Allah Ta'ala ibu induk mandesa atau kakak ambo yang dimuliakan Allah. Makanya bu, perlu mau sampaikan lagi bu, dibandingkan kami laki-laki bu, ibu-ibu ini lebih gampang ke surga ketimbang laki-laki. Tak sebenarnya rasio. Tidak ibu mau baca aja lah. Bos abunya dia boleh lah. Tak sebenarnya rasio. Tidak kayak ibu-ibu mau sampai aja lah. Tidak baca lo kau ganda. Kau yang tahu boleh buat. Salah nago perlu diketahui dan boleh bu sadari bersama bu. Wanita itu lebih gampang ke surga ketimbang kami laki-laki bu.
Wanita itu lebih enteng ke surga ketimbang laki-laki. Wanita ke surga modalnya nggak butuh banyak, Bu. Berbeda dengan kami laki-laki, Ibu Bidan. Kalau kami laki-laki ke surga butuh modal besar, butuh pokok gadang. Tapi kalau ibu-ibu tidak membutuhkan modal terbesar untuk masuk ke surganya Allah. Tapi kadang-kala ibu-ibu kurang menyadarinya. Maksud apa, Bu? Bu, ibu-ibu cukup modalnya 3 perkara, Bu, kalau ingin masuk surga. Yang pertama, patuh kepada Allah, ikut suhu anfir taat Allah. Yang kedua, patuhi Rasul. Yang ketiga, patuhi suami. Pasti masuk surga. Tidak ada alasan tidak masuk surga, Bu. Sebab perempuan beribadah sekalipun, ketika perempuan itu beribadah, apabila ibadahnya ibadah sunnah, ketika suaminya kagak izin, maka perempuan itu akan dapat dosa kalau ibadah itu dia lanjutkan. Ibadah sekalipun yang dilakukan perempuan, tapi ibadahnya cuma ibadah sunnah, ketika suaminya kagak izin, jangankan ke surga, malah neraka yang akan kita dapatkan. Contoh, itu aja contoh. Ambo dapat uang mas santriwati, tentu anak pesantren, betul. Umpama contoh ambo dapat istri anak pesantren, seorang santriwati yang sudah kadang biasa terlatih puasa Senin Kemis. Karena dia santriwati, anak pondok, anak pesantren, tentu sudah terlatih terbiasa puasa sinayan kami. Sabtu batang kue, malaken kain, malam naik kamu do. Akai ada bakat tinja sinayan mulai pulang. Belum pulang? Sinayan mulai pulang. Ali pertama sinayan mulai pulang tu, karena rumah ko santriwati biasa puasa sinayan, dilap dia puasa sinayan tu. Ko jolong pulang awak bau Pak. Kalau di bawah puasa, otomatis Bu, mohon maaf, mohon izin Bu, ketika ibu-ibu puasa otomatis suami terpaksa puasa Bu. Akurat? Itu contoh Bu. Puasa sunnah pun ketika suami tidak izin ibu melakukannya, ibu dapat dosa ketika ibu lanjutkan puasa itu. Kalau ibadahnya ibadah sunnah. Artinya apa? Memenuhi tuntutan suami adalah kewajiban ketimbang dari puasa sunnah. Itu sebagai sampel, sebagai contoh. Makanya mau katakan ibu-ibu tidak butuh modal besar untuk masuk ke surga Allah. Cukup patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, dan taat kepada suami. Lalu ada ibu-ibu yang nanya, ada ibu-ibu bertanya, "Tunggu, siap kecewa? Badan kata tunggu, badan kata naik. Pacar tu sembahyang tidak, kalau kira pacar je. Memang ada orang bertanya kepada dia. Pacar tu saja bawa jombo, tak sembahyang nonton tu bertanya, pacar apa siapa? Boleh pacar, kan boleh tu bertanya, nan pacar apa siapa ni? Ya kira waktu. Astagfirullahaladzim. Bambo kapat tua tuanku, bambo kataat, bambo kabar bakti. Inyo nak pernah sholat tuanku. Ingat Bu, perkara ibadah suami, perkara sholat suami, perkara puasa suami, tidak ada kaitannya dengan ibu-ibu selaku istri. Itu langsung pertanggungjawaban yang vertikal kepada Allah Subhanahu. Mau dia tidak sholat, mau dia tidak ngaji, itu urusannya langsung dengan Allah Subhanahu. Tidak ada urusannya dengan awak istri dulu. Berbeda dengan kami suami ibu tidak. Kalau kami suami ibu, kita ahli ngaji, kita ahli sholat, kita ahli puasa. Ketika istri kita biarkan durhaka kepada Allah, ketika istri kita biarkan tidak sholat, maka langkah suami ke surga akan berhenti dan terhalang karena ibadah istri. Artinya apa? Ibadah istri diminta pertanggungjawaban suami, ibadah suami gak ada kaitannya dengan istri.
Paham? Paham? Beruntunglah ibu di satu sisi menjadi perempuan. Silakan, ini pesan Premier Baptis. Apa enggak? Silakan langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agena muka, agena pengantar. Nanya dong. Jadi lanjut. Kemudian sekarang kita kaitkan kepada anak. Suami keluarga itu ada suami dan istri. Betul. Jadi kalau jika kita mendidik anak, sementara suami kita juga sholat dan mengaji, kebiasaan sama anak, waktu belajar anak mengaji dan semuanya ngomong ayah, semuanya ngomong anak, semuanya anak, aja kan hubungannya kan ada Teman mau ditunjuk. Oh, makanya udah boleh. Iya. Oke, sih. Betul. Oke, sih. Lah nih, gambo tasiwa dari amo itu yuk nak kau. Tasiwa itu dari amo nya bentua, walaupun lebar bentua. Ya kadang ada ibu kau bidan, ya walaupun sakit tiga boleh, kau ustaz sampai matanya ya. Amo cok, jadi sasaran emosi ibu pak. Ingat curhatnya matanya kewa, tapi lampiasan nafsu kewa langsung. Yang mana? Udah ada PK, jadi betul. La ilaha illallah. Ini asal ambo penima kombon di gabung-gabungan. Oke, ambo jawab langsung. Satu pertanyaan langsung, satu jawaban, karena kita terbatas waktu. Oke? Nah, bagaimana tuanku di dalam rumah tangga? Dalam rumah tangga itu idealnya kita kan kongsi. Ya enggak? Bekerja sama. Yang penting yang megang setir itu dalam rumah tangga adalah suami. Kalau suami dua tanggung jawabnya nih terhadap istri dan anak. Mana orang tanya ini? Beko cuma gua tuh ha. Lalu ya, simale lalu. Kalau kami laki-laki sebagai suami dalam rumah tangga, dua beban kami bu. Yang pertama tanggung jawab kepada istri, yang kedua tanggung jawab kepada anak. Sedangkan ibu-ibu cuma satu, cuma terhadap terhadap suami atau tanggung jawab ibu kan, itu ciekan. Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah SAW dalam kitab yang sama, dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, memang salah satu tugas pokok orang tua itu kata Rasul adalah ayyu'allimahul kitabah. Orang tua berkewajiban, punya tanggung jawab dan tugas pokok adalah mendidik dan mengajar anak pandai tulis baca Al-Quran. Artinya apa? Mengajar anak tahu jalan agama, mengarahkan anak agar beragama. Itu adalah tugas berdua ayah dan ibu. Ya bu, tapi nggak? Lah, ketika seorang laki-laki bisa menjadi sosok ayah yang baik bagi anaknya dan bisa jadi seorang suami yang baik bagi istrinya, maka dia dapat dua pahala kebaikan. Ya bu. Tapi ketika dia cuma bisa berbuat untuk istrinya, tapi sementara kepada anak dia tidak bisa jadi tauladan. Bu, tentang kepada istri dapat nilai, tentang kepada anak dia gianya sanksi. Oke bu, berarti dua tugas dan kewajiban, cieknya kerajuan dan ciek nak ditunaikan. Tentang yang cieknya kerajuan dapat reward, dapat pahala, dapat imbalan. Tentang yang ciek nak ditunaikan dapat sanksi, dapat azab, dapat punishment. Paham? Artinya apa? Job tu aja lah. Dan dia tu keheboh dalam rumah tangga. Ketika nyo jalankan kedua-dua, dapatnya reward pahala dua. Tapi kalau ciek nyo mana jalankan, istri nyo nafkahi lahir batin, sementara kepada anak nyo lalai tentang terhadap anak kewajibannya dia dosa. Oke? Yang ketiga, analoginya seperti itu. Di dalam rumah tangga itu, jadilah kita orang tua
layaknya seperti orang memandikan kuda. Pernah nengok orang mandikan kuda, Bu? Pernah ibu-ibu macam lihat orang mandikan kuda? Di mana? Di mana orang mandikan kuda pada? Iya mana ni nampak Pak? Kecil orang nampak Pak? Oh kecil orang Okay, so dia mau nampak pada apa? Look me and listen to me everybody, okay Bu? Yang penting penampilan, Bu, cari yang Bu. Menuntaskan jawaban yang tadi. Dalam rumah tangga itu idealnya, jadilah kita orang tua ibarat seperti memandikan kuda. Bagaimana filosofi orang mandikan kuda? Orang memandikan kuda, Bu, ternyata bukan kuda yang disuruh masuk ke dalam air duluan, tapi orang punya kuda yang masuk dulu ke dalam air. Bu, orang punya kuda masuk ke dalam air dulu. Siapa masuk dulu ke dalam air? Orang kuda baru. Jalan-jalan ya, Bu. Nyata hati pakai bahasa tu, Bu, saling lain makna. Orang punya kuda, Orang punya kuda masuk ke dalam air dulu, baru dia elok kuda baru mengambil. Hai! Ha! 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 Ia mau dek, kadang ada bawa. Ya bukan mencontohan. Arti yang amanahnya, Bu. Halo. Halo. Amanahnya, Bu. Kenapa orang yang punya kuda yang nyemplung masuk dulu ke dalam air? Artinya apa? Inyo yang bagi contoh dulu. Inyo yang memberikan isyarat, Inyo yang memberikan gambaran dan ajakan. Artinya apa? Secara tidak langsung, ketika orang punya kuda masuk dulu ke dalam air, pada prinsip dan hakikatnya dia memberikan ajaran kepada kudanya, mandi itu masuk ke dalam air, Insya Allah insting kuda bekerja, perlahan-lahan kuda akan masuk ke dalam air. Karena nampak tuannya lah masuk ke dalam air. Artinya apa? Dalam rumah tangga itu bantu itu awak. Disuruh anak sembahyang, awak ayah jindu sembahyang dulu. Disuruh anak mengaji, awak ayah jindu mengaji dulu. Jangan tiru ibarat mandian baru. Nangka dicontoh ibarat mandian kuno. Jangan dicontoh ibarat mandian baru. Bu. Urang mandian baru kenapa? Nah. Orang memandian baru ternyata isun kan tahu mangai apa tapi tak iya lah. Dia kasihan apa bayo? Wah sekampung lah. Kalau sekampung tentunya tahu kampung awak mangai awak. Buat tanya kau sekolah macam ni dia. Emang tak kaji ni so. Bu. Barusan kami berdua di satu orang. Isun kan tahu mangai apa? Kan di tepi utara nak. Iya emosi deh. Awak cuma nanya mangai apa untuk isun lagi? Allah, habis cerita. Bu, yang tahu kan? Berarti mau nak berdoa saksi duit dah. Mangai apa di tepi utara Bu? Nampak yang bawa mandian baru baca roy. Tapi yang tinggi dia teh. Air jauh di bawah, tali bau panjang. Nyo punta tali bau pendek-pendek, nyo gadon bau ke dalam. Nan orang punya tagak jadi teh nyo. Maki bau kedinginan dalam air, orang punya mencuri-curi je pada teh. Amak nabo. Orang punya bau cuman hanya bisa perintah, hanya bisa memaksa, sementara dia tidak mau dan tidak mampu melakukan apa yang dia perintahkan kepada orang lain. Bantu itulah pemimpin, Bu. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, kata Nabi. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin pasti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Artinya, jadi pemimpin awak jangan hanya bisa perintah, jangan bisa memaksa, main tunjuk, main areh, tapi awak nak mencontoh terlebih dahulu. Kan dah ada loyah, Bu, ada rindu. Dia jangan terima nak
Dipiuan pinggana biari anak karenggang, anak mada, dan mau diajar, dan mau dikecean, dan mau semayang, dan mau mengaji, siapa kang tilu kau kece kok menjauh anak tu mereka siapa dan tilu tentu apa? Ketika abah dan anak semayang, di satu sisi wajar anak tidak sok. Ketika ayah dan ibunya tidak pernah baca Al-Quran, wajar anak tidak kenal dengan Al-Quran. Kamala dan tuai bincuran atau kalau dah kepelamahan. Kalau ayah induk kajaman berdiri, tiba dia anak ada kemungkinan kajaman balari. Begitu seterusnya. Iya nih, unik. Idealnya seperti itu. Wallahualam. Silakan yang lain. Itu langsung aja sesi tanya jawab langsung, tanpa moderator, tanpa diminta. Silakan. Bu, ada nggak so? Hah? Oh pakai yel-yel. Curhat dong. Bisa. Banyaknya lah gua kalau ikut. Silakan yang sebelah kanan bu. Yang sebelah kanan silakan. Yang pinginannya sebelah kanan silakan bu. Boleh matanya, tidak boleh mananya nambah. Silakan bu. Ada yang bertanya bu. Partai merah-merah. Silakan bu. Boleh bertanya seputar materi yang baru mau sampaikan. Boleh materi yang lain. Selagi masih ada kaitan dengan agama, realita kehidupan. Insya Allah kalau bisa mau jawab, mau tuntaskan. Kalau tidak mau utang dulu. Silakan bu. Yang lain ada yang mau bertanya bu. Atau bu bidang bu boleh tanya. Tidak salah. Artinya apa? Selagi yang namanya manusia pasti punya problem dalam hidup, betul? Selagi manusia pasti punya masalah, betul? Selagi yang manusia pasti punya polemik. Gak ada yang tidak punya masalah. Yang tidak punya masalah orang yang sudah mati. Silakan bu, yang belakang boleh tanya bu. Lipat atau tanya lipat? Hah? Kan bukan lama sudah lipat tanya aja pak. Yang sebelah kiri silakan. Mumpung gratis kagak bayar bu, nanya gratis. Dan pungut bayaran, ya, dari pungut pajak. Karena sekarang pemutihan. Bu, demikian ya. Bu, nanya gratis nggak dipungut bayaran, nggak kena pajak. Karena sekarang pemutihan sampai November. Silakan yang pajaknya mati, yang mau mutasi, yang mau cabut file dan selesainya gratis, kagak bayar karena pemutihan. Yang bayar cuma pokoknya bu. Danda nggak bayar sekarang, danda. Danda ada bayi bu. Boleh nama bayi? Itu kecil dah. Inyonya bu meja dan tolong nih bercekak. Oke silakan bu. Bu, silakan yang lain ada yang mau ditanyakan. Beko lah barang ke ambo lah pe kijang kalimbo. Aja lai, ala bayi tuanku. Cak dan bertanya tadi di kau tuh. Silakan yang lain ada yang sebelah kanan bu. Ya bu silakan bu. Oke yang lain. Boleh atau bu? Boleh bu. Ya oh. Bu, halo. Nambah lagi pertanyaannya bu. Walaupun kita yang nggak bertanya, tapi jawabannya untuk kita bersama, oke? Silakan nih, lanjut. Boleh. Mau curhat, mau nanya, terserah. Oke. Pertama, Bu, listen. Rasul pesan dalam hadisnya. Apa kata Rasul? Dak ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang diragui, pilih apa yang kira-kira kita tidak ragu. Kalau ragu, kalau bakat hati, rancaknya saran Nabi nggak usah dilanjutkan. Oke? Kalau mau bakat hati. Kalau idealnya, bagusnya, adab dan etikanya, ya Bu, tentu mendabih binatang yang halal disembelih itu kan ada aturan main. Salah satu syarat Bu, memakan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah.
maka hukumnya bangkai, haram dimakan. Pak, walaupun binatang itu halal dimakan biasanya, kambing, jawi, kabau itu kan halal dimakan biasanya, setelah dimasak segala macam. Tapi ketika kambing, jawi, kabau itu tidak menyebut nama Allah menyembelihnya, haram hukumnya dimakan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Bu, kita dalam hidup terus banyak berpositif thinking, ya, berhusnuzon. Kagak mungkin rasa dan kiranya dia Islam baca bismillah pun dah. Berarti kita berprasangka baik dengan konteks keyakinan tadi. Berarti kita tanamkan keyakinan dewa, buang rasa susun jauh-jauh, sakwazan dan sangka, kita berkeyakinan insya Allah minimal dia baca bismillah. Kalau baca bismillah halal. Kuncinya, ya, kalau memang awak yakin ini oleh baca bismillah, Bu, kan Tiko sampaikan pilihan tadi, Bu. Bu, pertama, ya Bu, memakan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, ya. Yang kedua, saran Nabi, dak ma yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkan kalau kamu ragu, pilih kalau tidak tanyati. Yang ketiga, Bu, kita harus banyak-banyak berhusnuzon, berbaik sangka. Kenapa ibu tetap beli? Karena saya yakin dia pasti baca bismillah. Ya Bu, ya Bu. Nyok kadang dalam realita kehidupan, Bu, pertimbangan itu juga penting. Beko mau diambo, Bu, mau beli ayam, katukan ayam. Oh mentang-mentang ustad ya tuanku, jo, mau ayam tua, piang bo mana bieh. Nyana sangat naik kok kita pertimbangkan, Bu. Rusak tiwang kewa, awak penyebabnya waroso. Lainnya baca bismillah, sembelihnya halal, habis itu. Kenapa mesti awak aneh? Ini dalam hidup kau pertimbangan itu adalah artinya apa? Dalam sebuah keputusan kebijaksanaan itu penting dan perlu. Ingat, menyenangkan hati orang lain itu ibadah. Jadi ibadah itu kan banyak ruangnya. Coba kalau ayam tu ambil seorang, wak tangani seorang, wak ambil seorang, bagi kira perasaannya tukang ayam. Dalam hati bakal tu, pendanan baca langsung bahanat dan itu aku kau ya. Mungkin tak asumsi itu tiba? Sangat mungkin, Bu. Berarti membuka ruang orang berbuat dosa tersebab ya, Pak. Sarannya lah. Kalau memang awak nak yakin, dosa cuma biar mungkin mengawak nak biar. Itu aja, Bu. Artinya apa? Kan banyak pilihan yang lain. Bali ayam di pasar, tapi ada rumah. Ikolah tiba ke tukang potong ayam. Wah mana besinan menjaga perasaan orang itu ibadah, Bu. Oke? Menjaga perasaan orang lain itu ibadah. Paham dong? Menjaga perasaan orang lain ibadah. Menjaga perasaan orang itu ibadah. Itu makanya jenazah kamalan tong ni musuh tu, jenazah kamalan tu ini musuh tu. Artinya ingat orang kata singgung, karena orang kata gisi, ya loh. Kenapa? Mulutmu harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Artinya apa? Mulut berbicara, badan yang akan menanggungkan akibatnya. Ya Bu? Terakhir dan ketiga sebelum sudah. Bang? Wanita kalau alang boleh makan sembahyang. Ya awak kalau PMP sudah apa pandangan tu gak apa Bu. Kecembo parusi kalau alang dia makan sembahyangnya kan tahu. Oke Bu. Ya Bu, syariat mutlak menabi ayam tu Bu, tak ada itulah. Syariat pertama Islam dalam artian menyembelih, dia menyebut nama Allah siapapun orangnya tidak masalah. Artinya dengan tentu konteksnya Islam. Nah, kalau nasawananya Bu, adab menabiha diutamakan yang menyembelih itu laki-laki Bu, jangan perempuan. Nah, ambon nak mengalir nak cara. Cuma ambon menyebut kaji. Nah, artinya apa? Sekarang Bu, hari ini yang jadi masalah, harusnya kita ikut aturan agama. Jangan agama paksa harus ikut aturan kita.
Sekarang sebagai manusia ada yang bikin agama ikut kemauannya. Arjo aturan agama itu membatuyan. Jangan kayak dakwah nan kawak paksakan agama kemuliaan. Artinya apa? Tidak ada salahnya wanita menyembelih, tapi secara adab dan etika diprioritaskan. Alangkah baiknya yang menyembelih itu laki-laki. Tidak ada laki-laki di sana enggak? Amboraso di dunia aku banyak lah yang laki ini. Ya mengakai kim tujuannya. Nah, Bu, ibarat konten Bu, kau ibarat konten sekolah Bu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu nilai. Unitnya. Kalau laki-laki mana biasalah kontennya 10. Kalau porsi kontennya kurang, jawab yang artinya. Walaupun sembilannya kalau lewat sampai 9 sah laki-laki perempuan, tapi kan kualitas itu. Poin, skorer akan tinggi skornya ketika laki-laki itu memberi. Ya, kalau balai, jawab terserah artinya. Kalau ingin konten gancang, kau pilihan, cari laki-laki lebih. Karena itu masih haknya laki-laki, Bu. Nah, memaci barang tajam tuh karena jauh laki-laki. Di mana laki laki? Kau pada kian satu laki lah yang. Enak. Aduh mah. Ampule ini udah dalam mau yang punya lah. Ampule yang sebelah kan dah. Jadi kau sekali yang tu dalam ampule sebelah dah. Dapat ada wadah. Kalau dipatuhin bau meh wadahnya. Bu, siapa Bu? Kalau dipatuhin jauh kandaen, sama meh wadahnya. Aja mau suatu terima. Kalau memang kondisinya seperti itu tidak masalah. Tapi selagi masih ada pilihan yang laki-laki, kalau dapat janganlah dulu Tapi kalau memang sekitar cuma tidak ada laki-laki, ketempek batekan, ketempek mengong, ada mana mencari ayam punya. Takut, itu tidak dapat dawak itu. Nah, ya Bu, yang jelas Ambo nyampaikan aturan main. Ya, realitanya yang kadindan jangan melanggar. Jangan melanggar. Salah satu pelanggaran menyembelih tidak menyebut nama Allah, itu aja. Oke Bu, barangkali untuk hari ini itu aja. Kesimpulan kajian ini, salah satu wanita yang akan menghuni surga adalah wanita yang bisa menjadi istri solehah buat suaminya. Ya, tipikal istri soleh diantaranya bisa menyenangkan, bisa jadi pelipur lara, bisa menjadi obat bagi suaminya. Artinya apa? Perempuan yang is the best, paten and spektakuler ini. Ya Bu, teknisnya turnya adalah panggung. Yang penting apapun alasannya, selagi masih bawa wudhu, ibu wajib berbakti. Walaupun suami tidak sholat, walaupun suami tidak pandai mengaji, lima bau wudhu adiknya wajib berbakti. Kalau tidak tahan, baik ke pengadilan kamu. Daripada banyak-banyak dosa. Coba jalan yang ketiga. Oke. Itulah resiko konsekuensi kekurangan wanita yang mau dinikah laki-laki dikasih deh. Kalau kita dikasih deh, kita nak punya pegangan Bu. Menggugat cerai Bu, kemana Bu gugat? Buku nikah ada tanya pengadilan. Lah, mau sampein Bu. Kalau bagi kami laki-laki, amuh parusi kami nikah sirih, bau tuang kami. Pinan andi parusi. Bu, kalau kami laki-laki Bu, kalau dikasih dihnya